Belum ada juga sebuah proses hukum yang menyatakan dia bersalah. Tetap ada presumption of innocence, walaupun pasal-pasal yang dikenakan menurut penalaran yang wajar, yang sehat ya dari banyak orang, itu pasal-pasal yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Jadi Sobat RH sekalian, ini ada berita mengenai penahanan Rizik Syihab. Dan beritanya menarik untuk kita bahas ya, karena ini menyangkut sesuatu yang esensial, yaitu trust, kepercayaan. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia dan juga banyak platform media sosial lainnya ya, atau media lainnya, Rizik disebut hanya mau makan makanan kiriman keluarga. Ini menarik ya, kita bacakan ya sambil kita ulas nanti. Jakarta, CNN Indonesia. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab disebut hanya mau memakan makanan yang dikirim oleh pihak keluarga. Informasi tersebut diungkapkan Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam FPI Sugito Atmoprawiro. Kata dia, kliennya enggan mengonsumsi makanan yang disediakan petugas rutan narkoba Polda Metro Jaya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri dari beliau. Semua makanan harus dikirim dari rumah atau dari lawyers, itu aja, tutur Sugito di Polda Metro Jaya Selasa 15 Desember. Dan Habib Rizik puasa ya selama di tahanan, itu yang kita baca dari surat Habib Rizik dari penjara. Namun menurut Sugito, Rizik juga tidak lantas menolak makanan yang diberikan pihak rutan tersebut. Ia tetap menerima, hanya saja tidak memakannya. Makanan dari rutan, lanjut Sugito, diberikan Rizik ke tahanan lain. Di situ kan banyak tahanan lainnya, bisa dikasihkan ke yang lainnya. Iya, dikasihkan ke yang lainnya, tutur Sugito. Sebelumnya Rizik diketahui menuliskan sepucuk surat untuk istri dan anaknya dari dalam sel tahanan. Surat dengan tulisan tangan itu salah satunya berpesan soal ransum makanan untuk dirinya selama di penjara. Rizik berpesan ke keluarganya untuk mengirimkan makanan cukup sekali saja dalam sehari, setiap jelang buka puasa. Kirim makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan cemilan saja. Boleh juga kirim teh susu di termos kecil untuk buka, tulis Rizik dikutip dari suratnya pada Senin 14 Desember. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi terus memantau kesehatan dan kecukupan makanan Rizik selama berada di tahanan. Tetap dilakukan SOP yang ada, termasuk untuk pengecekan security foodnya ada, kata Yusri pada Selasa 15 Desember. Rizik Syihab diketahui mendekam di rutan narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari terhitung 12 Desember hingga 31 Desember 2020 demi kepentingan penyisikan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Pentolan FPI tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kerumunan pada 14 November 2020 saat hajatan putrinya di Petamburan. Kenduri pernikahan anaknya itu dinilai mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona. Dalam kasus ini Rizik disangkakan pasal 160 dan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 160 mengatur soal ancaman pidana terkait penghasutan, sementara pasal 216 memuat ancaman pidana atas tindakan melawan petugas atau aturan. Sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini ketika membaca berita ini? Menyedihkan, mengenaskan, memprihatinkan. Ya mungkin lebih tepat memprihatinkan. Kenapa? Ini masalah kepercayaan, masalah trust. Dan ini juga yang bisa menjelaskan kenapa Habib Rizik tidak mau dites COVID-19 oleh pihak-pihak yang dia tidak terlalu percaya trustnya, kepercayaannya.
dia juga tidak begitu yakin dan nyaman untuk memakan makanan yang disediakan. Walaupun barangkali sudah ada food security-nya. Tapi who knows? Kita kan tidak tahu apakah makanan tersebut bisa steril atau tidak. Tapi kan ini di penjara Polda, di kepolisian, di tempat seharusnya orang merasa nyaman karena ini adalah tempat perlindungan dan pengayoman masyarakat. Saya juga ingin berharap demikian, Sobat Era sekalian. Tapi kadang-kadang das Sollen yang seharusnya tidak sama dengan das Sein faktanya. Das Sollennya tidak perlu khawatir karena food, makanan itu sudah ada security-nya, sudah aman, sudah bebas. Ya katakanlah misalnya dari ada pihak-pihak atau tangan-tangan yang iseng, yang by intention juga bisa untuk memasukkan zat-zat tertentu yang kemudian bisa dikonsumsi kepada tahanan yang dituju tentunya. Jadi trust ini yang mahal di Republik ini, apalagi dalam suatu kasus yang awal mulanya sendiri penuh dengan question mark, pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya bisa pahami Habib Rizik tidak mau memakan makanan yang berasal disediakan di rumah tahanan, di sel itu, bukan rumah tahanan ya, di mungkin Polda Metro gitu, dan dia lebih memilih untuk makanan dari rumah, dan untuk itu dia sudah berjanji untuk puasa selama di tahanan ya. Jadi ya ini rutan narkoba Polda Metro Jaya ya. Jadi disatukan dengan narkoba, bayangkan ya, rutan narkoba Polda Metro Jaya. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan negara kita tidak jatuh di dalam negara yang gagal dalam membina dan membangun demokrasinya. Kondisi akhir-akhir ini sangat menegangkan, sangat memprihatinkan. Pemerintahan Jokowi yang merupakan pemerintahan sipil pertama yang elected by the people justru mengirimkan sinyal bahwa negara ini bisa jatuh ke jurang otoritarianisme kalau kita tidak segera menyadarinya. Komponen-komponen demokrasi, komponen-komponen yang memang memperjuangkan agar demokrasi tetap tegak di Republik ini, konstitusi tetap tegak di Republik ini, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, tidak segera sadar. Karena otoritarianisme sedang mengintai, anasir-anasir non-demokratik sedang ingin berkuasa kembali, dan mungkin kita sedang berasyik masuk dengan kegiatan, dengan posisi, dengan jabatan, dengan kenikmatan duniawi kita masing-masing. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita bisa sama-sama memelihara demokratisasi dan tidak menjadi korban demokrasi. Terutama teman-teman yang dulu misalnya sudah terbukti memperjuangkan demokrasi dan sekarang terserap dalam pemerintahan ini juga harus tetap memelihara elan perjuangannya walaupun sekarang dari dalam untuk menjaga demokratisasi kita, menjaga hak asasi manusia kita. Karena kalau kita letakkan dalam dua kasus terakhir, satu tewasnya 6 laskar FPI, yang kedua penahanan Rizik Syihab, maka itu adalah pernyataan atau pertanyaan besar, a big question ya, terhadap demokrasi kita, quo vadis demokrasi dan hukum kita. Sehingga ada kasus-kasus seperti ini yang justru merusak barangkali, justru mempengaruhi nalar publik, tentu saja nalar sehat publik. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan Habib Rizik terus diberikan kesehatan selama menjalani penahanan yang menurut saya juga not necessary. Rasanya kenapa harus ditahan ya? Kenapa harus mengurung seseorang di dalam sebuah tahanan ketika orang tersebut sesungguhnya barangkali tidak akan ada apa-apa juga ketika dia dilepaskan. Toh belum ada juga sebuah proses hukum yang menyatakan dia bersalah. Tetap ada presumption of innocence,
Walaupun pasal-pasal yang dikenakan menurut penalaran yang wajar, yang sehat ya dari banyak orang, itu pasal-pasal yang aneh. Pasal-pasal yang mestinya tidak dikenakan, termasuk pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun karena dianggap melakukan penghasutan dan orang yang dihasut melakukan tindak pidana. Kausalitasnya sama sekali tidak ada, sebabnya tidak ada, akibatnya juga tidak ada rasanya. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan bagi orang yang mempelajari hukum tentunya. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.